terus istiqomah di jalan Allah, untuk terus yakin terhadap pertolongannya Allah ya. Tidak perlu mendengarkan omongan dari orang-orang lain yang mungkin bisa menjatuhkan, yang mungkin bisa membuat down perasaan kita. Kita tetap semangat aja, kita luruskan pandangan ke depan, kita lihat bahwa di sana ada rahmatnya Allah. Rahmat Allah di mana aja meliputi segala sesuatu. Dan satu lagi pesan saya, jangan pernah hanya karena terhimpit ekonomi, hanya karena terhimpit permasalahan utang, terus teman-teman berpikir mengambil jalan pintas, apalagi melakukan hal-hal yang melanggar syariat, seperti misalnya main togel dengan harapan supaya apa? Supaya segera mendapatkan uang yang banyak. Terus apalagi? Misalnya mohon maaf jual diri, atau misalnya jual ginjal, atau misalnya ambil pesugihan. Kenapa saya bisa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sobat Winner semuanya dimanapun berada selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kemudahan-kemudahan untuk setiap kesulitan-kesulitan dan juga permasalahan teman-teman semuanya. Tetap semangat dalam mendamkan sholawat, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Itu yang paling penting. Nah, pada kesempatan kali ini seperti judul yang teman-teman sudah baca, tentunya teman-teman penasaran bagaimana ceritanya ada sahabat kita yang mendapatkan pertolongan sebesar 230 juta lunas utang beliau. Tapi sebelum kita membaca testimoni beliau-beliau semuanya, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman semuanya untuk terus istiqomah di jalan Allah, untuk terus yakin terhadap pertolongannya Allah ya. Tidak perlu mendengarkan omongan dari orang-orang lain yang mungkin bisa menjatuhkan, yang mungkin bisa membuat down perasaan kita. Kita tetap semangat aja, kita luruskan pandangan ke depan, kita lihat bahwa di sana ada rahmatnya Allah. Rahmat Allah di mana aja meliputi segala sesuatu. Dan satu lagi pesan saya, jangan pernah hanya karena terhimpit ekonomi, hanya karena terhimpit permasalahan utang, terus teman-teman berpikir mengambil jalan pintas, apalagi melakukan hal-hal yang melanggar syariat, seperti misalnya main togel dengan harapan supaya apa? Supaya segera mendapatkan uang yang banyak. Terus apalagi? Misalnya mohon maaf jual diri, atau misalnya jual ginjal, atau misalnya ambil pesugihan. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena tidak sedikit sobat winner yang datang kepada saya, yang sudah punya kontak saya, sempat berpikir melakukan hal-hal tersebut. Jangan sampai. Kalau seperti itu berarti teman-teman berputus asa dari rahmat Allah, tidak percaya bahwa Allah akan menolong permasalahan kita. Jangan main togel ya, jangan juga ambil pesugihan, jangan jual diri, jangan jual ginjal, jangan bunuh diri. Kita pasti ditolong sama Allah. Oke teman-teman semuanya, tetap semangat ya. Ini akan saya bacakan, tetapi saya simpan dulu cerita yang paling besarnya di belakang. Dan teman-teman kalau mau tahu amalan apa aja, bagaimana cara beliau mengamalkannya, sholawat sebanyak 4.444 kali, tonton videonya sampai habis supaya nggak gagal paham. Ini yang pertama, kita akan baca dulu testimoni dari sahabat UCR2 yang saya tutup identitas beliau, nama, foto saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, sebelumnya saya mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Minal aizin wal faizin, maaf lahir batin. Maaf kalau saya japri, Mbak Win, saya cuma mau kasih testimoni dari amalan yang saya dawamkan selama 10 hari ini, Umi. Saya niat membaca surah Al-Waqiah selama 30 hari dan juga membaca sholawat munjiat 1000 kali dalam seminggu. Alhamdulillah Umi, dari sebelum lebaran saya sudah mendapatkan rezeki yang bertubi-tubi. Kalau dihitung, alhamdulillah udah mau 1 juta rupiah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi awalnya saya niat mengamalkan amalan itu untuk pembangunan teras. Memang saya butuhnya 5 juta, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah Allah sudah kasih 1 juta. Baru mendapatkan kurang lebih 10 hari ini, dan saya juga niatkan karena Allah Ta'ala, karena agar dosa-dosa saya diampuni Allah. Saya juga barengi dengan bersedekah kepada saudara, walaupun belum banyak, tapi Allah sudah ganti lebih dari itu. Dan bukan cuma dapat uang saja. Alhamdulillah,
Allah juga kasih pekerjaan terus untuk suamiku, padahal pabriknya ditutup karena corona. Tapi alhamdulillah Allah kasih jalan lain untuk suami kerja Umi. Aku sampai gak percaya Allah membantu saya di saat saya butuh, padahal saya masih banyak dosa. Ya karena saya kadang juga masih bolong-bolong sholat. Ya tapi alhamdulillah Allah masih sayang sama saya. Buat Umi semoga selalu dalam lindungan Allah, dan semoga Umi selalu dipermudah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Maaf ya Umi kalau saya jarang nimbrung di grup, tapi insya Allah saya selalu nyimak. Maaf juga kalau saya belum bisa ikut riadoh di grup, karena saya juga jarang aktif, cuma aktif kalau ada paketan. Karena sayang uangnya, kalau buat beli paketan agak mahal, mending buat makan dulu yang penting. Mungkin itu saja cerita saya Umi. Sekali lagi terima kasih atas bimbingannya selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat kita ini istiqomah di jalan Allah. Yang selanjutnya ini dari sahabat UCR 1 sekaligus UCR 3. Assalamualaikum Umi, maaf ganggu waktunya. Umi cuma mau ngucapin banyak-banyak terima kasih sudah banyak dibantu doa dan dihadiahi riadohnya. Alhamdulillah satu persatu doa saya dikabulkan sama Allah. Lagi-lagi Allah tolong saya tanpa memandang seberapa besar dosa yang sudah saya lakukan. Saya hanya bisa bersyukur, berusaha insya Allah juga istiqomah dalam sholawat dan menjalankan kewajiban ibadah. Amin. Selebihnya saya pasrahkan sama Allah. Salah satunya amanah saya lunas dan hubungan saya dengan calon semakin kesini semakin serius. Semoga segera disemogakan ke jalan pernikahan. Amin. Sholawat yang saya dawamkan sholawat munjiat 11 kali setiap kali setelah sholat fardu ya. Jadi beliau termasuk yang ngikutin riadoh saya sholawat munjiat sebanyak 11 kali setelah sholat fardu. Dan sholawat Nabi tidak saya hitung setiap kali beraktivitas sambil sholawatan. Memang kalau kita pasrah sama Allah, insya Allah selalu ada jalan keluar. Sekali lagi terima kasih Umi. Jujur saya memang jarang setoran, tapi insya Allah saya selalu menyimak di grup, dan insya Allah selalu istiqomah bersholawat untuk ikut riadoh dan mengaminkan teman-teman UCR. Terima kasih Mbak. Semoga panjenengan diberkahi oleh Allah SWT. Maaf Umi panjang lebar karena nggak ada kata-kata lain selain terima kasih, dan alhamdulillah saya ketemu dan bisa cerita ke Umi. Sama-sama. Umi kalau mau dibuat testi tolong ditutup nama saya. Terima kasih Umi Wiwin. Semoga Allah balas semua kebaikan Umi dan teman-teman UCR yang mengaminkan doa untuk saya. Jadi beliau ini berada di UCR 1 karena beliau memiliki permasalahan amanah hutang. Beliau sekaligus berada di UCR 3 karena di sana itu tempatnya para ukhti, para akhwat yang masih gadis, yang mana kita semuanya sedang meriadoh agar dikabulkan hajat terbesar kita semuanya, yaitu mohon jodoh terbaik dari sisi Allah SWT. Jadi beliau masuk di UCR 1 sekaligus UCR 3. Ini saya tutup identitasnya sesuai permintaan beliau. Jadi itulah kenapa saya selalu menutup identitas teman-teman semuanya, karena saya menghormati beliau-beliau semuanya yang sudah memberikan cerita beliau, testimoni beliau kepada kita untuk memberikan semangat kepada teman-teman semuanya. Jadi kalau masih ada yang bertanya, yang ini ditutup, kalau channel sebelah enggak, nah itu urusan channel sebelah. Jangan membanding-bandingkan channel saya dengan channel sebelah. Yang penting kita ambil ceritanya, ada hikmah di balik itu semua. Yang penting beliau-beliau semuanya sudah ikhlas memberikan cerita beliau kepada kita untuk kita simak, untuk kita jadikan motivasi. Oke teman-teman semuanya, nah ini cerita nih. Nah ini yang paling kita tunggu-tunggu berdasarkan judul. Ini dari Mbak Sulastri. Beliau itu kerja di Hong Kong. Beliau tidak masuk dalam grup UCR saya, tapi beliau mendapatkan kontak saya karena melalui email gitu. Jadi saya membalas email itu agak lama teman-teman semuanya. Ada yang bisa lebih dari 2 bulan baru saya balas, tergantung antrean. Karena saya membalas email itu pelan-pelan satu persatu sesuai dengan kemampuan saya gitu ya teman-teman. Nah, beliau ini tidak ada di grup dikarenakan handphone beliau itu hang. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Cara ketik beliau aja hurufnya itu besar kecil itu karena keyboardnya beliau tuh rusak. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Wiwin, semoga Umi sehat selalu, dilimpahi rezeki yang melimpah, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya ya Mbak Lastri, doa yang sama juga buat panjenengan dan keluarga. Saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Umi Wiwin sudah membimbing saya selama ini. Alhamdulillah. Tabarakallah Umi, Allah menolong saya melunasi hutang-hutang saya Umi. 230 juta. Berisik saya ulangi ya. 230 juta hutang saya lunas Umi. Masya Allah Umi, saya sungguh tidak menduga caranya bisa seperti ini Umi. Semua tika nangis beliau.
Kurang lebih 9 bulan saya membaca sholawat Umi Jibril 4444 kali per hari, dan 5 bulanan ini saya baca sholawat munjiat 11 kali setelah sholat fardu, setelah lihat video-video Umi. Ya Allah Umi, Allah jawab doaku Umi. Selama 17 bulan saya bekerja di Hong Kong ini, saya merawat kakek sendirian Umi. Saya lakukan pekerjaan ini dengan sabar. Setiap kali menyuapi kakek, saya menangis sambil cerita kenapa saya kerja di sini, kenapa saya punya utang, saya kangen anak-anak. Kadang saya minta agar kakek doain supaya hutang-hutang saya lunas Umi. Saya tidak mengira Umi, jika kakek saya yang stroke dan tidak bisa bicara ini kasihan sama saya. Kakek rekam suara saya, suara tangisan saya setiap kali saya cerita sama kakek. Dan rekaman itu diberikan kepada anak kakek yang selama ini gaji saya Umi. 2 hari lalu saya dipanggil anak-anak kakek Umi. Saya ditanyai, apa benar ini suara kamu? Saya jawab iya. Apa benar? Terus anak kakek itu tanya, apa benar kamu punya utang? Saya jawab iya Umi. Awalnya saya takut Umi, saya kira saya mau diapai Umi. Ternyata anak kakek bilang, jika kakek mau anak kakek itu bantu saya lunasi utang-utang saya Umi, supaya saya kerjanya tenang. Masya Allah Umi, saya dibantu melunasi hutang saya sebesar 230 juta. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa ini. Umi dengan perjanjian dipotong gaji saya nantinya. Baiknya lagi, dia tidak potong 100% dari gaji saya, tapi disisakan 25% untuk saya agar bisa kirim untuk anak-anak saya di kampung Umi. Ya Allah Umi, tak henti-hentinya saya bersyukur Umi, Allah sangat sayang sama saya Umi. Makasih banyak Umi, sungguh saya tidak pernah menyangka Allah akan menolong saya dengan cara seperti ini Umi. Ini cerita saya Umi, boleh dijadikan testimoni, tapi mohon DP saya ditutup ya Umi. Makasih Umi, semoga sehat terus, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Sulastri. Doa yang sama buat panjenengan, semoga untuk hutang panjenengan kepada bosnya, berarti kan berhutang kan, tapi kan tidak riba, itu boleh aja teman-teman. Semoga segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya beliau ini amanah ribanya yang kian hari bertambah terus bunganya itu sudah selesai, tinggal amanah yang non riba yang tanpa bunga. Setidaknya beliau sudah terlepas dari yang namanya dosa riba gitu. Nah, beliau ini tuh ceritanya kenapa berhutang, pasti kan penasaran. Jadi cerita sebelumnya itu kalau saya scroll, saya lihat, karena kan saya nggak bisa mengingat satu persatu. Jadi kalau setiap kali ada yang kasih testi, saya scroll ke atas. Dulu tuh ceritanya apa sih beliau ini? Nah, beliau ini menjadi TKW di Hong Kong itu disebabkan beliau punya hutang di kampung beliau. Ya, hutangnya itu awalnya kecil. Hutangnya itu awalnya cuman sekitar berapa? Cuma 100-an juta kalau nggak salah. Waktu itu orang tua beliau ya, almarhum ayahanda beliau itu pengen anak laki-laki beliau, adiknya Mbak Lastri ini masuk ke tentara. Tetapi ternyata untuk masuk itu harus menyediakan uang sekian ratus juta dan ternyata itu ditipu dibawa lari sama si caloknya itu. Nah, uang itu pinjaman dari rentenir dengan cara apa? Menjaminkan sertifikat rumah beliau gitu. Terus setelah itu berharapnya nanti setelah anaknya jadi tentara bisa balikin duit itu. Ternyata anaknya sekarang nggak jadi tentara karena ketipu tadi itu. Makanya menjadi beban Mbak Lastri karena Mbak Lastri adalah anak tertua gitu. Sedangkan Mbak Lastri sendiri adalah single parent yang memiliki anak 3. Ya, punya anak 3 itu beliau ceritanya. Nah, amalan apa yang beliau amalkan? Tadi seperti yang beliau sampaikan ya, beliau mengamalkan sholawat Jibril 4444 kali. Bagaimana cara beliau mengamalkan? Dulu beliau pernah nanya sama saya, Umi, saya pengen mengamalkan sholawat Jibril 4444 kali. Apakah saya harus duduk dalam satu waktu, dalam satu majelis misalnya di atas sejadah gitu? Saya sampaikan tidak. Mbak Lastri bisa baca sholawat Jibril 4444 kali ya, sambil ngapain aja, misalnya sambil nyuapin kakek, misalnya sambil nyapu, sambil ngepel, sambil bersih-bersih gitu kan. Tapi jangan di toilet, jangan di kamar mandi, intinya gitu. Nanti hitung aja dari mulai pagi, misalnya habis sholat subuh sampai dengan sebelum sholat maghrib, dihitung aja gitu. Cukupkan 4444 kali, itu hitung dalam sehari itu gitu. Terus yang sholawat munjiatnya beliau baca itu berapa kali? 11 kali seperti riado saya setelah sholat fardu. Selain itu juga beliau ngikutin
saya ngikutin riado saya, yaitu membaca apa? Membaca istighfar di penghujung malam sebelum masuknya waktu adzan subuh. Beliau baca sebanyak 100 kali. Jadi itu tadi ya teman-teman semuanya. Jadi jangan lagi bertanya gimana cara mengamalkannya 4444 kali. Itu ketahuan nggak nonton videonya sampai akhir. Yang nonton videonya sampai akhir pasti sudah paham. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bisa memberikan motivasi, bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semuanya untuk tetap istiqomah, untuk tetap semangat di dalam bersolawat kepada Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya kita bersolawat kepada Rasulullah adalah sedang mematuhi perintah Allah yang ada dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.